Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Yoel. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit di bawah topik tentang kepercayaan diri atau confident. Teman-teman, kalau teman-teman melihat beberapa bulan yang lalu ya, kalau aku nggak salah, aku upload video tentang public speaking, di mana aku menyampaikan bahwa ketika kita ingin memiliki public speaking yang baik, salah satu faktor pendukungnya adalah kepercayaan diri yang baik pula. Oleh karena itu, kayaknya menarik sih untuk kita bahas. Nah, mari kita bahas kepercayaan diri secara lebih dalam. Tapi ini menurut pandanganku secara pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Ini yang pertama. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata kepercayaan diri? Apa yang muncul pertama kali dalam benak pemikiran kita? Mungkin bisa saja ada yang menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang kepercayaan diri, kita berbicara tentang excited seperti itu, atau mungkin tentang keberanian, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa percaya diri itu tidak tahu malu. Tetapi teman-teman, dari beberapa jurnal, artikel yang diriku baca di Google, bahwa kepercayaan diri ini adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang kita miliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif, baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Teman-teman, kepercayaan diri ini harus kita tahu bahwa ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap manusia. Untuk mendapatkan kepercayaan diri itu tidak mudah. Semuanya butuh proses. Aku dulu, contoh kecilnya ya, aku dulu bahkan malu untuk berbicara depan kamera seperti sekarang. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri itu semakin terpupuk. Ya, seperti sekarang. Aku bisa berbicara depan kamera. Aku sangat bersyukur atas proses yang dilewati. Tetapi mungkin banyak orang di luar sana yang berpikir bahwa kepercayaan diri itu bisa ada karena faktor dari eksternal kita, dari luar kita. Itu tidak salah. Tetapi teman-teman, bagiku kepercayaan diri itu diawali oleh faktor internal kita. Bagaimana kita bisa menghargai diri kita. Kita bersyukur atas keunikan diri kita, kemampuan diri kita. Bukan malahan kita menyalahkan diri sendiri. Menganggap diri tidak worth it, menganggap diri tidak pantas, bahkan useless. Tidak seperti itu. Di dalam Kejadian pasal 1, kembali lagi ya, aku sebagai mahasiswa teologi, dalam Alkitab Kejadian pasal 1 berbicara tentang kisah penciptaan. Dikatakan bahwa semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, termasuk aku dan teman-teman. Tuhan menciptakan kita baik adanya. Tuhan menciptakan kita dengan tugas tanggung jawab kita masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan kita. Oleh karena itu teman-teman, berbicara tentang kepercayaan diri tidak semestinya berbicara langsung dari luar, tetapi kita kenali internal kita terlebih dahulu. Kemudian kita berbicara faktor dari eksternal. Kalaupun berbicara tentang faktor eksternal berkaitan dengan seperti tadi di definisi kepercayaan diri yang aku bacakan itu, berkaitan dengan lingkungan sekitar. Betul, faktor lingkungan itu sangat-sangat berpengaruh pada kepercayaan diri seseorang. Semisal, ketika seseorang mengambil bagian, melakukan public speaking atau menjadi seorang pembicara di ruang umum seperti itu, yakin dan percaya, pasti secara manusiawi akan memiliki yang namanya rasa takut, cemas,
grogi, dan khawatir. Itu wajar, teman-teman. Tetapi bagaimana kita dapat mengendalikan itu? Karena diriku pernah merasakan bagaimana ketika berbicara depan umum, semua mata itu tertuju pada diri kita. Pasti secara manusiawi diriku nervous. Tapi kembali lagi bagaimana kita mengendalikan itu semua. Sehingga teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih manfaat dari memiliki kepercayaan diri. Sehingga itu yang memacu kita untuk terus melatih kepercayaan diri. Teman-teman harus ingat, kepercayaan diri itu bisa dilatih. Tidak ada yang instan, teman-teman, pasti membutuhkan proses, baik dalam jangka waktu singkat ataupun lama. Kembali ke masing-masing individu. Contoh kecilnya ketika kita ingin melatih kepercayaan diri kita, semisal diriku di kelas berbicara, ingin bertanya kepada dosen atau berbicara dengan dosen di dalam kelas, yakinkan diri terlebih dahulu. Sampaikan dengan sopan, santun, intonasi yang jelas. Itu salah satu contoh bagaimana kita bisa melatih kepercayaan diri kita. Kita mendapatkan percaya diri kita sendiri. Nah, apa sih manfaatnya yang tadi? Nah, manfaatnya teman-teman dari memiliki percaya diri, ya aku catat di sini. Yang pertama, kita tidak gampang takut dan kita tidak gampang cemas. Ya namanya manusia pasti dilingkupi oleh rasa kekhawatiran. Dalam semua aspek kehidupan itu pasti ada. Tetapi teman-teman, dengan adanya percaya diri yang merupakan anugerah dari Tuhan, ketika kita diberikan kepercayaan diri ini, kita dapat mengontrol diri supaya tidak berlebih rasa takut, tidak berlebih rasa cemas tersebut. Kemudian berkaitan pada manfaat yang kedua, sehingga kita memiliki apa? Memiliki motivasi kehidupan yang tinggi. Di zaman sekarang, terkadang motivasi kehidupan orang-orang muda, karena jujur diriku pun merasakan itu, terkadang sangat rendah. Kembali lagi, merasa diri ini tidak pantas dan tidak berguna. Sehingga teman-teman, dengan adanya rasa percaya diri, ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Kemudian manfaat yang ketiga, kita dapat membangun relasi sosial, baik antar kelompok maupun personal. Bagaimana? Pertanyaannya teman-teman, ketika kita tidak memiliki percaya diri, bagaimana teman-teman dan saya bisa berbicara depan umum, bisa memulai sebuah pembicaraan, bisa mengenal orang lain secara lebih baik dan mendalam, ketika hanya berpatokan pada ragu-ragu. Oleh karena itu teman-teman, percaya diri sangat berfungsi di sini, sangat berperan penting. Sehingga pasti teman-teman bertanya, kalau begitu apa sih tipsnya untuk memiliki kepercayaan diri? Tips dari Yoel, berdasarkan beberapa artikel yang Yoel baca. Yang pertama, stop untuk kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Atau zaman sekarang kita mengenalnya dengan insecure. Insecure itu wajar teman-teman, manusiawi. Tapi manusiawi tidak ada yang sempurna. Itu yang harus ditahu. Syukuri talenta teman-teman. Syukuri keunikan teman-teman. Karena itu anugerah Tuhan. Saudara kembar sekalipun tidak akan persis sama. Walaupun mungkin wajahnya mirip, tapi mungkin pembawaannya, hobinya, kesukaannya, cara berbicara pasti ada berbeda. Kemudian tips selanjutnya itu tidak boleh untuk kita menyalahkan diri sendiri. Untuk anak muda zaman sekarang, termasuk diriku, sangat-sangat banyak terkena dengan
isu-isu mental health seperti itu. Kesehatan mental. Banyak penyakit mental yang dialami. Misalnya, diriku pernah mengalami panic attack, misalnya seperti itu. Yang apa-apa aja panik seperti itu. Atau misalnya mungkin ada teman-teman di luar sana yang mengalami kecemasan berlebih, anxiety seperti itu, dan selanjutnya. Itu terjadi karena teman-teman tidak percaya diri sama diri teman-teman, kemudian ditambah lagi faktor dari luar, sehingga teman-teman merasa diri ini useless, tidak berguna. Buat apa diri saya ada di sini? Jangan seperti itu, teman-teman. Hargai setiap pemberian dari Tuhan. Hargai setiap proses yang dilalui. Kembali lagi, percaya diri, mendapatkan percaya diri itu tidak mudah. Harus melewati sebuah proses, baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Selanjutnya, melakukan kegiatan yang positif. Kegiatan positif seperti apa? Contohnya tadi, kita bertanya di kelas tentang materi perkuliahan, atau teman-teman ingin menjadi moderator ketika di dalam sesi diskusi, atau bahkan mungkin teman-teman yang pandai dalam dunia tarik suara. Teman-teman mari ikut perlombaan seperti itu, mengembangkan bakatnya. Itu tips-tips sederhana untuk memiliki percaya diri yang baik. Dan yang terakhir, teman-teman wajib untuk mengenali diri teman-teman terlebih dahulu. Kekurangan saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Sehingga ketika teman-teman mengetahui kekurangannya teman-teman, itu tidak menjadi hambatan, melainkan teman-teman mengintrospeksi diri terlebih dahulu, kemudian kelemahan itu diubah menjadi kelebihan teman-teman. Sehingga teman-teman bisa memiliki confidence yang baik, kepercayaan diri yang baik. Tapi kita juga harus ketahui bahwa confidence itu berbeda dengan cari perhatian. Confidence itu dilakukan dengan maksud tujuan yang baik untuk membangun diri kita dan diri orang lain. Kalau caper, cari perhatian, itu dilakukan secara sengaja juga, tetapi maksud dan tujuannya hanya untuk mengejar popularitas. Ketika teman-teman berpatokan pada hanya cari perhatian, yakin dan percaya yang teman-teman dapatkan itu tidak sukacita pastinya. Cari perhatian itu mudah, teman-teman, tetapi itu menjerumuskan kita menjadi pribadi yang sombong, menjadi pribadi yang angkuh, yang arogan, karena menganggap diri ini paling benar, paling hebat. Dan itu semua terjadi karena kuat kuasa sendiri. Teman-teman harus ingat bahwa kepercayaan diri itu ada karena anugerah Tuhan. Kalau melihat dalam Alkitab, teman-teman, berbicara tentang kepercayaan diri, kita bisa meneladani Yesus Kristus. Bagaimana Yesus tidak pernah mencari perhatian, melainkan Yesus hadir penuh dengan ketulusan hati, kerendahan hati. Itu yang terutama. Selanjutnya, teman-teman, satu pesan terakhir dari Yoel. Untuk kita kalangan muda, aku rasa kepercayaan diri untuk kita saat ini itu sulit untuk ditemukan. Mengapa? Karena dibarengi dengan perkembangan zaman yang terus berjalan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Salah satunya itu medsos, media sosial. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tetapi buat Yoel bukan cuma mulut, jari jemarimu juga adalah harimaumu. Hati-hati dalam berkomentar, teman-teman. Jangan sampai ketika teman-teman berkomentar melukai batin orang lain, yang membuat dirinya ragu atas dirinya sendiri. Tidak percaya pada kemampuan, talenta yang Tuhan berikan.
pada dirinya. Tetapi mari untuk menjadi pribadi yang terus memotivasi, sehingga teman-teman secara baik, secara yakin, dan secara pasti memiliki kepercayaan diri, confident yang luar biasa. Karena teman-teman, ketika teman-teman hanya mementingkan jari jemari, kemauan, semau-maunya saya, hati-hati dengan mental health orang lain. Karena itu sangat berpengaruh teman-teman. Pahami, ubah mindset berpikir, dan saya yakin teman-teman bahwa teman-teman bisa untuk melakukannya. Seperti saya sekarang, yang dahulu tidak dapat berbicara depan kamera, malu untuk berbicara depan umum, bersyukur puji Tuhan saat ini bisa berbicara di depan umum, bisa berbicara depan kamera, bisa sharing dengan teman-teman melalui YouTube channel saat ini. Oke teman-teman, itu sedikit sharing dari Yoel. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan bosan-bosan untuk melatih diri teman-teman untuk berbicara depan umum, untuk mendapatkan kepercayaan diri teman-teman. Jangan ragu, jangan meng-underestimate diri sendiri. Tetapi awali dengan doa, andalkan Tuhan, dan lakukan versi terbaik dari diri teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman sharingnya Yoel video kali ini. Bye.